Aku harap kamu bisa menjadi manusia untuk sekali ini saja. Chu Feng tidak ragu-ragu, tetapi malah melemparkan pecahan kunci ketiga ke Jie Tianran. Pada saat yang sama, dia berkata kepada rusa ilahi, "Senior, jika Jie Tianran melakukan sesuatu yang menyakiti teman-temanku, aku akan merepotkanmu untuk mengambil tindakan." Aku tahu. Rusa Dewa mengerti maksud Chu Feng. Alasan mengapa Rusa Dewa tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah karena ia tidak dapat melepaskan Gu Pengunci Jiwa. Sekarang Gu Pengunci Jiwa telah disingkirkan, Rusa Ilahi tentu dapat melancarkan aksinya. Chu Feng tidak langsung mengirim Rusa Ilahi untuk bergerak, hanya karena dia ingin mengujinya. Jika Jie Tianran benar-benar dapat menepati janjinya, itu akan menjadi yang terbaik. Ini menyelamatkan kita dari kesulitan menggunakan Rusa Dewa. Jika Jie Tianran tidak patuh, tidak akan terlambat bagi Shenlu untuk mengambil tindakan. Pecahan kunci jatuh ke tangan Jie Tianran. Dia lalu mengeluarkan dua pecahan kunci lagi dan menyatukan kelima pecahan kunci itu menjadi satu kunci lengkap. Jie Tianran, saatnya melepaskan mereka. Desak Chu Feng. Apa terburu-buru? Tidakkah kau ingin melihat sendiri warisan seperti apa yang ditinggalkan Sekte Alam Bela Diri leluhur? Saat Jie Tianran berbicara, dia mengaktifkan kuncinya. Berdengung. Saat berikutnya, kota utama alam bela diri leluhur bersinar terang, seperti matahari terbit, menerangi seluruh langit berbintang. Pada saat ini, kota utama Zhu seperti tempat suci. Semua orang di Istana Suci Tujuh Alam, termasuk Jie Tianran, mengalihkan pandangan mereka ke arah kota utama Sekte Alam Bela Diri leluhur. Bahkan Chu Feng sedang menatap kota utama alam bela diri leluhur. Saat ini, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui apa warisan di kota utama alam bela diri leluhur. Namun, dengan adanya perubahan di kota utama alam bela diri leluhur, mereka, sebagai spiritualis dunia, akan merasakan kerinduan yang tak terhingga terhadap kota utama alam bela diri leluhur dari lubuk jiwa mereka. Menjadikan misteri dari ketiadaan. Namun Jie Tianran hanya mendengus pelan. Dia menginginkannya, tetapi dia tidak menyukai perasaan itu. Dia selalu percaya bahwa Sekte Alam Bela Diri leluhur ditakdirkan menjadi kekuatan spiritualis dunia yang paling kuat di dunia seni bela diri. Mereka hanya mengambil keuntungan dari keunggulan era itu dan memperoleh terlalu banyak sumber daya. Desir-desir. Tak lama kemudian, kilatan cahaya bagaikan meteor yang berputar melesat keluar dan mengelilingi kota utama alam bela diri leluhur. Setelah diamati lebih dekat, sebuah rune dapat dilihat di tengah setiap sinar cahaya. Saat sinar cahaya itu melesat keluar, cahaya kota utama alam bela diri leluhur mulai memudar. Bahkan tubuh utama kota utama alam bela diri leluhur mulai menjadi halus, seolah-olah semua kekuatannya tersembunyi di dalam tubuh cahaya jimat tersebut. Desir-desir. Tiba-tiba, benda-benda bercahaya itu berubah menjadi hujan meteor yang meluncur ke arah Jie Tianran dengan kecepatan luar biasa. Biarkan aku melihat apa yang ditinggalkan oleh Sekte Alam Bela Diri leluhur. Mata Jie Tianran menampakkan antisipasi, jelas bagi semua orang bahwa tubuh bercahaya itu adalah warisan. Tetapi saat berikutnya, ekspresi Jie Tianran membeku, dan semua orang di Istana Suci Tujuh Alam bahkan lebih tercengang. Sinar cahaya yang menyerupai meteor itu benar-benar menyapu Jie Tianran. Ia terbang ke arah Chu Feng. Melihat ini, Jie Tianran buru-buru melepaskan kekuatan penghalang, mencoba menyegel benda-benda bercahaya itu. Tapi itu sia-sia. Tubuh bercahaya itu terlalu cepat, dan dalam sekejap mata ia tiba di depan Chu Feng. Pada titik ini, benda-benda bercahaya itu telah menyusut. Pada akhirnya, seolah mengenali tuannya, ia mengitari Chu Feng. Chu Feng mewarisi kesakralan kota utama alam bela diri leluhur. Chu Feng, mungkinkah? Melihat ini, mata Ek berbinar. Chu Feng tersenyum puas dan memandang Jie Tianran. Jie Tianran, sepertinya pewaris Sekte Alam Bela Diri leluhur juga tahu bahwa kau adalah bajingan dengan karakter yang sangat buruk, dan tidak mau menjadi milikmu. Sebaliknya, karakter saya yang luar biasalah yang membuatnya disukai. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Sekte Dunia Bela Diri leluhur memiliki pandangan ke depan yang sangat baik. Kata Chu Feng. Chu Feng, kau menipuku lagi.
Mata Jie Tianran berubah merah karena marah, dan niat membunuh melonjak keluar. Dia mengira Chu Feng telah merusak pecahan kunci, itulah sebabnya keadaan menjadi seperti ini. Senior, Chu Feng tahu bahwa Jie Tianran hendak melancarkan pembantaian, jadi dia segera memanggil Rusa Dewa. Namun Rusa Dewa itu tidak bergerak, sebaliknya ia berkata, "Saya tidak perlu mengambil tindakan." Pada saat ini, Chu Feng juga menunjukkan keterkejutan. Jie Tianran sudah bergerak. Ia mengaktifkan formasi, berniat menghabisi Long Chengyu dan yang lainnya yang terjebak di terowongan teleportasi. Meskipun susunan teleportasi terdistorsi, orang-orang di dalam terowongan teleportasi aman dan sehat. Suatu kekuatan besar melindungi mereka. Chu Feng. Saat Jie Tianran menatap tajam ke arah Chu Feng, dia dengan cepat terbang menuju lokasi Chu Feng. Jika jarak mereka tidak begitu jauh, dia pasti sudah menyerang dan membunuh Chu Feng sekarang juga. Tiba-tiba, Chu Feng menghilang, tetapi auranya tetap ada, hanya saja telah berubah. Chu Feng benar-benar muncul di gerbang kota utama alam bela diri leluhur. Bukan hanya dia, Long Chengyu dan yang lainnya terjebak di terowongan teleportasi. Dan kelompok besar orang-orang yang telah memasuki portal teleportasi yang didirikan oleh Chu Feng dan meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah berkumpul bersama. Mereka semua muncul di belakang Chu Feng. Hanya saja semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Kecuali Chu Feng, hampir semua orang tampak benar-benar bingung, mereka tidak tahu mengapa ini terjadi. Saat itu, sesosok muncul di samping Chu Feng, itu adalah Si Kong Changsheng. Jangan salahkan Chu Feng. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Itu keputusanku. Si Kong Changsheng berkata pada Jie Tianran. Jadi, kaulah yang mendukung Chu Feng. Jie Tianran bertanya dengan suara berat. Saya anggota Sekte Alam Bela Diri Leluhur, dan nama saya Si Kong Changsheng, kata Si Kong Changsheng. Si Kong panjang umur. Mendengar ini, bukan hanya Jie Tianran, tetapi juga para ahli tua dari Istana Suci Tujuh Alam mengalami perubahan ekspresi. Mereka pernah mendengar nama Si Kong Changsheng sebelumnya. Itulah jenius paling terkenal di alam bela diri leluhur sebelum dia pergi. Orang seperti itu benar-benar bertahan hidup hingga hari ini. Jadi, tingkat kultivasi manakah yang akan ia capai? Orang-orang di Istana Suci Tujuh Alam tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri mereka. Tetapi ada satu hal yang benar yang kau katakan. Memang akulah yang akan membela Chu Feng. Karena Chu Feng sekarang adalah anggota Sekte Alam Bela Diri Leluhurku. Si Kong Changsheng berbicara lagi. Apakah Chu Feng anggota Sekte Alam Bela Diri Leluhur? Mendengar ini, tidak hanya orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam, tetapi bahkan Long Chengyu dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan. Hahaha. Jie Tianran tertawa dingin, tatapannya semakin dingin. Bahkan saat menghadapi senior legendaris ini, dia tidak takut untuk menjadi pendukung Chu Feng. Jika Sekte Alam Bela Diri Leluhur masih ada, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Apakah kau pikir kau bisa melakukannya, hanya sebagai pelindung sekte? Tanya Jie Tianran. Apakah kamu memprovokasi saya? Begitu Si Kong Changsheng selesai berbicara, jubahnya berkibar, dan tekanan kuat dilepaskan dari tubuhnya, menyapu langit berbintang. Semua orang, termasuk mereka yang berasal dari Istana Suci Tujuh Alam, tercakup di dalamnya. Seketika, teriakan kesakitan bergema di seluruh ruangan, dan semua orang merasakan sakit luar biasa. Bahkan penguasa Tujuh Alam, Jie Tianran, mengalami perubahan ekspresi yang halus saat ini. Otot-ototnya tertekan, dan tulang-tulangnya berderit. Itulah kekuatan penindas dari sebuah penghalang yang melampauinya. Lebih jauh lagi, hal itu tidak ada hubungannya dengan kota utama alam bela diri leluhur, itu adalah kekuatan Si Kong Changsheng sendiri.